Kalian pasti udah nggak asing dengan brand Aputur, apalagi kalau kalian adalah seorang videographer atau filmmaker. Mereka terkenal banyak membuat produk lighting video yang sangat menarik, tapi sayangnya masih terbilang cukup mahal untuk studio kecil atau untuk produksi video kecil seperti video YouTube. Kayak COB 120D Mark II kita aja itu dibanderol 11 juta rupiah. Makanya muncul brand-brand alternatif yang lebih affordable seperti GVM, Wilight, Godox, dan sebagainya. Tapi gimana kalau Aputur juga memberi opsi produk untuk melawan brand alternatif tersebut, bersaing di harga yang lebih affordable dan punya banyak fitur? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi, terutama yang berkaitan dengan gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Tapi sebelum kita lanjut, gue pengen kasih tahu dulu kalau kita masih jalanin campaign, jadi kalian bisa screenshot lagi nonton channel ST Media dan upload ke story Instagram, mention @stmedia dan juga @erwin.cuy, Instagram pribadi gue, biar gue notice gitu kan, dan nantinya kalian berkesempatan untuk mendapatkan kaos ST Media gratis. Itu ditentuin pemenangnya setiap hari Minggu, dan sekarang udah ada 4 pemenang kayaknya ya, 4 atau 5, udah 5 pemenang, jadi ya masih ada kesempatan, masih banyak sebenarnya, jadi ya nggak perlu ragu, silahkan ikutan. Dan ya, jadi yang mau gue coba bahas kali ini adalah sebuah lighting COB atau COB dari Aputur dengan nama Aputur Amaran 100X dan juga 200X. Produk lighting single source LED dari Aputur yang berada pada jajaran affordable light atau cukup terjangkau. Ya, mungkin buat teman-teman yang masih baru terjun ke dunia produksi nggak bisa lihat ini sebagai lighting affordable juga. Soalnya tetap pas gua cek di e-commerce Indonesia yang 100X ini aja dijual sekitar 3.780.000 rupiah dan yang 200X dijual seharga 5.400.000 rupiah. Jadi kalau kalian kepo barangnya nih 100X kita taruh di situ karena kalau di sini dia agak kegedean, dan 200X lagi kita pakai di dalam sini. Tapi biar kalian dapat konteksnya dulu, gue tekenin lagi kalau itu harga tersebut itu termasuk murah banget. Karena dulu lighting video LED COB atau yang modelnya single source kayak gini, opsi yang paling murah dan paling terkenal adalah Aputur 120D, dan itu dulu start di belasan juta rupiah. Sampai akhirnya belakangan ini muncul brand-brand alternatif kayak GVM, Godox, dan kawan-kawannya yang menawarkan harga berkisar 2-5 juta rupiah tergantung spesifikasi intensitas yang ditawarkan. Nah, lighting yang gue review kali ini menarik karena menawarkan harga yang bersaing dengan para brand alternatif ini, tapi dinaungi oleh brand besarnya atau bisa gue bilang rajanya, yaitu adalah Aputur. Dan di sini kita bukan cuma bahas masalah brand yang seolah-olah value-nya cuma masalah gengsi aja karena bawa nama Aputur. Bukan itu yang kita bahas, tapi yang menarik dari nama besar Aputur ini adalah reputasi dari quality control-nya yang baik dan juga ekosistem yang lebih modern. Kalau kita bandingin dengan para brand alternatif ini, yang gua bisa tangkep sih sebenarnya positioning produk Aputur Amaran ini juga memang lebih difokuskan pada produksi studio-studio kecil, sehingga sepertinya perannya bukan untuk menggantikan kelas profesionalnya kayak 120D, 300D dan sebagainya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis, dan ini akan jadi video yang cukup menyenangkan. Jadi yang ada di gua ini dua-duanya adalah versi X, dan sebenarnya Aputur juga menyediakan seri D yang seharusnya memiliki price point yang sedikit lebih affordable lagi karena memiliki satu output warna aja. Sedangkan di versi X ini yang ada di gua, mereka keduanya adalah lighting bicolor alias memiliki pengaturan color temperatur agar bisa diatur lebih ke warm atau lebih ke cool. Oke, mungkin kita bahas soal build quality-nya. Karena ini bagian yang paling kelihatan sebagai elemen utama pemangkasan harganya yang bisa jadi jauh lebih murah dari Aputur COB sebelumnya. Di sini dia didominasi plastik aja dengan feel yang luar biasa enteng, sehingga kesan pertama produk ini sama sekali nggak memberikan kesan mewah dan profesional. Bahkan buildnya kalah dengan Wilight Ninja 400 kita. Tapi si Ninja 400 itu harganya hampir 6 juta, jadi mungkin nggak heran juga dan nggak comparable.
Tilt stand-nya di sini juga plastik banget dan langsung straight to the point banget. Bentuknya bener-bener kayak seperlunya aja buat engsel tilt doang. Nggak kayak kakaknya yang menggunakan stand berbentuk U-shape atau U-shape. Di sini dia lurus aja kayak gini. Penguncian tiltnya ini juga plastik dan rasanya juga kayak cukup ringkih, yang kalau kalian terlalu kenceng buat nguncinya, itu gue merasa dia bisa patah juga. Tapi perlu di-note kalau kualitas pengunciannya ini adalah yang terbaik di kelasnya. GFM kita yang udah U-shape aja itu pengunciannya masih suka isu dan menyebalkan. Dan Godox yang sekelas juga, dari yang gue lihat di review-review luar, kalah juga mekanisme pengunciannya ini dengan si Aputure. Satu-satunya yang bisa ngalahin tipe lock si Aputure ini adalah si Wilight Ninja 400 yang tadi kita singgung juga, yang simple banget, dia kayak tripod ya, cuma locknya gitu doang. Tapi karena dia harganya hampir 6 juta buat output 150 watt, mungkin nggak terlalu head to head juga. Nah, tapi build-nya yang plastik dan enteng ini bisa jadi nilai plus tersendiri kalau kalian memang pakainya buat produksi di studio aja. Karena jadi lebih gampang buat di setup, atau bahkan kalau mau digantung pakai stand atau pakai rail bar di langit-langit studio kalian, itu juga lebih aman. Belum lagi kalau studio kalian masih beralaskan lantai dan grounding di studio kalian kurang bagus, penggunaan material plastik ini bisa menyelamatkan kalian dari problem grounding. Ini pengalaman pribadi karena pas pertama pakai Aputure 120D yang lightingnya ganteng parah, metal, sangat profesional, itu gue harus menghadapi masalah grounding berkali-kali dan gue udah kesetrum berkali-kali. Untungnya lantai studio gue sekarang udah dilapisin vinil, jadi ya udah nggak masalah juga buat pakai si 120D Mark II-nya. Tapi ya dari build quality ini juga, kekurangan lighting ini adalah dia nggak recommended untuk berpindah-pindah lokasi produksi kalau kalian adalah studio produksi video besar. Apalagi kalau kayak buat rental, gua rasa ini bukan lighting yang tepat, nanti rusak gitu sama orang. Lalu yang juga mendukung kalau positioning lighting ini adalah untuk penggunaan di studio adalah di paket penjualannya dia nggak mendapatkan carrying case yang padahal itu biasanya langsung dapat di produk Aputure lainnya. Tapi ya masuk akal pada positioningnya dan itu gua rasa menjadi fitur yang perlu dihilangkan juga untuk menekan harganya. Oh ya, soal paket penjualan paling nggak kita dapat mangkok reflektor yang high quality juga dan nggak ada penurunan rasanya dari yang kita dapat di bundlingnya 120D juga. Dan untuk pemasangan modifier juga masih menggunakan Bowen mount yang udah cukup universal, jadi fleksibel mau pakai modifier dari brand apapun. Sama yang menarik, kalau di Amaran ini kita bisa pasang modifier umbrella yang cukup murah, bisa kalian cari di e-commerce ya, karena disediain slotnya di standnya ini, sedangkan di yang profesional kayak COB 120D dan yang di atasnya lagi 300D, 600D dan sebagainya, itu dia nggak punya slot untuk penggunaan umbrella karena kalian udah wajib pakai modifier yang mahal juga. Oke, beralih ke penggunaan. Lighting ini nggak membawa external controller layaknya si 120D Mark II gua. Jadi dia nggak bisa pakai baterai V-mount juga, cuma bisa pakai power adapter bawaannya aja. Dan pengontrolan lighting pun itu berada pada unit lightingnya sendiri, yang akan jadi menyusahkan kalau kalian taruh lightingnya di tempat yang tinggi karena nggak ada control box yang bisa dipindah-pindah. Tapi ini akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, karena di lighting ini kita bisa karena kita bisa atur berbagai kontrolnya menggunakan aplikasi Sidus Link di HP atau tablet kita. Sayangnya yang buat iPad dia berbayar, jadi gua nggak coba dulu. Tapi experience di HP Android gua, aplikasinya ini berjalan dengan sangat baik dan pengontrolannya juga terasa sangat responsif. Jadi penggunaan aplikasi ini jelas bisa mempermudah kalau lighting kita taruh di tempat-tempat yang susah dijangkau. Belum lagi penggunaan aplikasi ini juga membuka banyak possibilities yang menarik seperti lighting effect animation untuk merecreate karakter pencahayaan tertentu yang jelas bisa sangat berguna untuk filmmaking. Lalu untuk kualitas cahaya sendiri, gue udah sangat percaya pada produk-produk Aputure. Di sini gue nggak ada alat buat ngetes, tapi yang gue rasakan warnanya ini cukup akurat, nggak ada isu color shifting sama sekali di berbagai penggunaan gue. Cahayanya juga terang, sangat mencukupi buat produksi-produksi gue, apalagi kalau cuma video YouTube kayak gue. Tapi ya obviously yang tipe 200X yang ini akan punya output cahaya yang lebih besar dari yang 100X. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oh ya, di unit ini juga udah ada active cooling alias ada heatsink, heatsink, dan juga kipas untuk membuang hawa panasnya. Dan di penggunaan lama di studio gua itu nggak ada isu sama sekali. Oke?
Mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Menurut gue, Lighting ini punya value yang bener-bener worth the price. Di harga yang ditawarkan, dia menawarkan performa dengan kualitas dan fungsi yang sangat baik, dengan mengorbankan build quality-nya aja. Tapi kalau buat lighting di studio, soal build quality ya, who cares sebenarnya gitu kan? Malah enak, jadi lebih enteng dengan output yang lebih gokil. Menurut gua kehadiran produk ini jelas menyudutkan brand alternatif kayak GVM dan juga Godox untuk lebih berinovasi lagi agar mampu bersaing di jajaran COB Light ke depannya. Karena buat sekarang, lighting COB dengan 100-200 watt dengan power ya, dengan rate power 100-200 watt, buat gua Aputure Amaran ini adalah yang paling worth it. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian. Sorry endingnya kayak anti klimaks gitu ya, tapi nggak apa-apa. Videonya udah selesai dan intinya mereka paling worth it di kelasnya. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.